Halo kawan-kawan mahasiswa Prodi Pembangunan Sosial Universitas Gunung Kidul. Selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal ngobrolin sebuah transformasi yang benar-benar luar biasa, yaitu tentang gimana sih sektor swasta itu berevolusi. Dari yang awalnya cuma sekedar donatur biasa yang bagi-bagi bantuan, berubah total menjadi mitra pembangunan yang sesungguhnya. Percaya deh, pemahaman tentang evolusi ini bakal mengubah cara pandang kawan-kawan semua terhadap dunia korporasi. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, mari kita perjelas satu hal penting. Kenapa sih kalian wajib banget menguasai metode evolusi ini? Apa fungsinya buat kalian calon pekerja sosial? Tegas saya katakan, manfaat sesi edukatif ini sangat esensial. Pertama, ilmu ini bakal mencegah kalian merancang program bantuan yang ujung-ujungnya malah bikin masyarakat jadi manja atau punya mental ketergantungan. Jangan sampai dong. Kedua, ini bakal membekali kalian keahlian profesional untuk mengevaluasi dengan tajam apakah perusahaan itu beneran patuh sama regulasi atau cuma sekedar formalitas di atas kertas aja. Dan yang ketiga, pemahaman ini memberi kalian senjata untuk menyelaraskan apa yang sebenarnya diimpikan oleh warga desa dengan visi bisnis korporasi yang modern. Kalau pondasi ini kalian lewatkan, program pemberdayaan sehebat apapun pasti bakal macet di tengah jalan. Oke, supaya pembahasan kita di ulasan akademik ini lebih terstruktur, kita punya 6 daftar topik yang bakal jadi peta kognitif kita hari ini. Kita mulai dari peran strategis pekerja sosial, lalu lanjut ke fase filantropi atau era kedermawanan, masuk ke fase kepatuhan yang fokus ke ranah hukum, kemudian fase strategis yang mulai terintegrasi dengan bisnis, naik level ke CSSV alias menciptakan nilai bersama, dan terakhir kita tutup dengan masa depan inovasi ISG. Yuk, kita langsung masuk ke bagian pertama. Peran strategis pekerja sosial, yang bakal jadi peta jalan kita untuk kolaborasi. Gini ya kawan-kawan, evolusi CSR ini bukan sekedar teori manajemen yang mengawang-awang dan cuma ada di buku teks. Ini adalah instrumen praktis, benar-benar peta jalan untuk karir kalian nanti. Kalau kalian terjun jadi pekerja sosial, fokus utama kalian adalah merancang program yang bisa langsung ngilangin ketergantungan sesaat. Terus, kalau kalian memilih karir sebagai analis kebijakan sosial, kalian pakai ilmu ini buat memastikan korporasi nggak cuma ngumpet di balik kata sudah memenuhi syarat hukum dasar, tapi berani melakukan aksi nyata yang lebih jauh. Nah, buat yang jadi penyuluh sosial, kalian ini jembatan emasnya. Kalian yang bakal mastiin ekspektasi masyarakat desa itu klop dengan model kolaborasi korporat zaman sekarang. Lanjut ke bagian kedua, fase filantropi, atau yang sering kita sebut sebagai era donasi murni. Nah, kita mulai dari paradigma yang paling tua nih. Di fase filantropi ini, CSR itu sifatnya murni sukarela, sangat reaktif dan insidental. Jadi perusahaan itu beramal, ya kalau lagi ada momennya aja, biasanya didorong oleh rasa belas kasih atau motif agama. Dan tolong dicatat baik-baik, di fase ini, kegiatan amalnya itu sama sekali nggak ada sangkut pautnya dengan operasi bisnis sehari-hari perusahaan tersebut. Ibaratnya tuh, bisnis jalan sendiri ke kanan, sedekah jalan sendiri ke kiri, nggak nyambung. Coba deh, kawan-kawan pasti sering banget kan ngelihat contoh-contoh kayak gini di sekitar kita? Kayak bagi-bagi sembako menjelang lebaran, penggalangan dana spontan pas ada gunung meletus, atau tiba-tiba pabrik merenovasi masjid atau gereja di sekitar wilayah operasional mereka. Niatnya emang luar biasa mulia, nggak ada yang salah dengan berbuat baik. Tapi sebagai mahasiswa pembangunan sosial yang kritis, kita harus sadar, tindakan-tindakan ini sayangnya nggak punya unsur keberlanjutan. Coba pikirin, pas sembakonya habis dikonsumsi, apakah masalah kemiskinan di desa itu selesai? Tentu enggak kan, masalahnya tetap aja ada. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, fase kepatuhan, di mana semuanya bergeser menjadi mandat hukum dan etika. Kelihatan banget bedanya sama cara lama. Kalau dulu kan sukarela dan nggak terikat aturan tuh. Nah sekarang di era kepatuhan, situasinya beda total. Perusahaan sekarang diikat kuat secara hukum. Mereka digerakkan oleh regulasi pemerintah dan benar-benar dipaksa untuk mempertanggungjawabkan dampak operasi bisnis mereka. Standarnya ketat banget, apalagi soal kelestarian lingkungan dan hak asasi manusia. Di titik ini, ngeluarin dana bukan lagi soal saya lagi pengen ngasih nih, tapi saya wajib mematuhi aturan. Biar lebih kebayang, kita lihat konteksnya di Indonesia ya. Kita punya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang dengan tegas mewajibkan perseroan terbatas untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Terus, buat perusahaan tambang, mereka itu wajib secara hukum buat mereklamasi atau memulihkan lahan yang udah beres ditambang. Buat pabrik atau perusahaan manufaktur, mereka wajib banget patuh sama standar manajemen limbah AMDL. Kenapa? Ya kalau nggak patuh, izin bisnis mereka bisa dicabut pemerintah. Jadi di fase ini, CSR itu fungsinya semacam tameng buat ngamanin lisensi operasional mereka. Bergeser lagi ke bagian keempat, fase strategis. Disinilah tanggung jawab korporasi mulai diprofesionalisasikan.
Logika perusahaan modern itu sekarang bergerak step by step secara strategis. Pertama, mereka ngelola risiko operasional dulu. Terus, mereka bangun reputasi yang kuat di mata publik. Nah, langkah ketiga ini yang paling krusial buat kalian perhatikan. Ada pergeseran besar. Dari yang tadinya gampang banget ngasih uang tunai, sekarang berubah haluan jadi pemberdayaan masyarakat. Dan hasil akhirnya di langkah keempat, perusahaan malah dapetin keunggulan kompetitif di pasar. Intinya, mereka berbuat baik untuk masyarakat. Dan kebaikan itu secara langsung ngasih untung yang nyata buat bisnis mereka. Salah satu contoh yang benar-benar brilian itu Unilever Indonesia lewat program Saraswati mereka. Bayangin, alih-alih cuma transfer dana sosial ke rekening desa, aksi mereka malah fokus mengedukasi warga buat mengelola dan memilah sampah plastik lewat bank sampah. Dampaknya, wah luar biasa. Komunitas lokal jadi berdaya secara ekonomi dari hasil bank sampah itu. Dan di saat yang sama, Unilever sukses mengamankan suplai bahan baku daur ulang buat kebutuhan pabrik mereka sendiri. Ini yang namanya win-win solution yang sesungguhnya. Selanjutnya, bagian kelima, ini semacam kasta tertingginya nih, CSV atau Creating Shared Value, alias menciptakan nilai bersama. Kawan-kawan, CSV itu bukan sekedar CSR tradisional yang ganti nama ya. CSV ini menempatkan masalah sosial itu benar-benar di jantung strategi ekonomi perusahaan. Paradigmanya itu gini, bisnis manapun gak akan pernah bisa bertahan lama kalau masyarakat sekitarnya hancur berantakan. Bisnis cuma bakal meraup untung maksimal kalau masyarakatnya makmur. Disinilah konsep sakti triple bottom line bekerja bareng-bareng. Keuntungan finansial atau profit wajib jalan beriringan dengan kesejahteraan manusia atau people dan pelestarian bumi alias planet. Buat bukti nyatanya, kita lihat inisiatif Danone Aqua dengan aksi reboisasi di hulu sungai. Ingat, mereka nanam pohon ini bukan sekedar buat foto-foto masuk majalah ya. Dengan merawat ekosistem hutan, warga lokal di sana dapat jaminan akses air bersih yang konsisten. Sementara itu, Danone juga dapat untung besar karena mereka berhasil mengamankan sumber bahan baku air mineral mereka untuk puluhan tahun ke depan. Sama halnya dengan Pertamina lewat Desa Energi Berdikari. Dengan ngasih panel surya dan instalasi biogas, warga desa bisa buka usaha mandiri tanpa takut bayar pet listrik PLN. Ini adalah contoh konkret program level atas korporat yang dampaknya langsung memberdayakan masyarakat di akar rumput. Akhirnya kita sampai di bagian ke-6, masa depan keberlanjutan, atau inovasi ESG. Hari ini, semua fase yang udah kita bedah panjang lebar tadi, itu semuanya bermuara pada satu standar global yang mutlak, ESG, yaitu Environment, Social, dan Governance, lingkungan, sosial, dan tata kelola. Asal kalian tahu aja ya, investor global zaman sekarang tuh nggak bakal mau nabur duit triliunan kalau sebuah perusahaan gagal ngebuktiin komitmen ESG mereka. Tekanan raksasa inilah yang akhirnya melahirkan bentuk-bentuk inovasi sosial baru, contohnya kayak impact investing, di mana perusahaan secara proaktif menyuntikkan dana ke bisnis-bisnis lokal demi menyelesaikan masalah-masalah sistemik. Coba mari kita bawa konsep global ini ke kampung halaman kita sendiri. Bayangin ya, ada perusahaan telekomunikasi raksasa. Mereka nggak lagi sekedar bikin acara bagi-bagi sembako di Gunung Kidul. Nggak. Alih-alih gitu, mereka malah mendanai pembuatan aplikasi digital yang super cerdas khusus buat para petani kita. Aplikasi ini ngebantu petani dapat akses real-time ke harga pasar yang adil dan bisa langsung ketemu pembeli asli. Hasilnya, para petani di Gunung Kidul bisa memutus rantai panjang para mafia tengkulak yang udah nyekik ekonomi mereka bertahun-tahun. Gila nggak tuh? Itulah yang benar-benar pantas kita sebut inovasi sosial berdampak tinggi. Nah, disinilah peran kawan-kawan semua masuk gelanggang. Setelah kalian paham betul alur evolusi besar ini, posisi kalian sebagai mahasiswa Universitas Gunung Kidul itu jadi luar biasa krusial. Industri di masa depan itu butuh banget tenaga ahli kayak kalian yang jaga merumuskan sustainability report. Perusahaan-perusahaan di Indonesia itu sangat butuh keahlian kalian untuk bisa menembus standar ketat dari para investor global. Kalian itu bukan lagi dicetak buat sekedar jadi penyalur bantuan logistik, bukan. Kalian adalah katalisator utama yang bakal mendobrak mentalitas usang cuma minta bantuan menjadi era baru yang murni kolaborasi berdampak. Jadi, untuk menutup sesi bedah materi yang luar biasa ini, saya punya satu pertanyaan yang wajib kawan-kawan renungkan. Setelah melihat jelas bagaimana korporasi berevolusi dari sekedar penderma yang belas kasih menjadi mitra strategis yang menciptakan nilai bersama, apakah kalian sudah siap untuk meninggalkan paradigma lama dan bertransformasi jadi katalisator sejati? Dunia ini udah bergerak jauh ninggalin pola-pola usang loh. Sekarang giliran kalian kawan-kawan mahasiswa untuk maju dan memimpin pembentukan kesejahteraan sosial yang inklusif, mandiri, dan benar-benar berkelanjutan. Terima kasih ya sudah ngikutin sesi edukatif ini dari awal sampai akhir, dan sampai jumpa di pembahasan inovatif kita selanjutnya.